Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan Top News by ADN Times bersama saya Gilang Pandutanaya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, 18 Agustus 2022. Kita awali Top News dengan informasi dari sidang kasus pencabulan dan pemerkosaan santriwati di Pondok Pesantren Jombang dengan terdakwa Muh Subki Azal Sani alias Beki kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Surabaya pada Kamis tadi. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi korban ini diwarnai dengan aksi yang digelar oleh masa aliansi kota santri lawan kekerasan seksual. Beki tiba di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dengan mengenakan kemeja berwarna biru di balik rompi tahanan berwarna merah. Sebelum masuk ke ruang sidang, ia dibawa ke ruang tahanan. Ketika menuju ke ruang sidang, Beki sempat ditanya oleh awak media terkait sumpah muhabalah. Tapi anak dari Kiai Jombang ini enggan menanggapinya. Ia menyerahkan kepada kuasa hukum. Sidang yang dimulai sekitar pukul 10 ini pun diwarnai dengan aksi belasan orang yang tergabung dalam aliansi Kota Santri lawan kekerasan seksual di luar ruang sidang. Orator aksi pun menginginkan Beki dihukum seberat-beratnya. Berjalan 15 menit, aksi ini didatangi jajaran Polsek Sawahan. Ia menanyakan perihal surat izin aksi, tapi masa aksi tidak bisa menunjukkan surat yang dimaksud oleh polisi. Tetapi Kapolsek Sawahan, Kompol Rizky Fardian tetap memberikan izin kepada masa aksi dan bisa melakukan aksinya hingga pukul 10.30 saja. Kejaksaan Agung akan kembali periksa bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi pada hari ini. Pemeriksaan tersangka korupsi yang merugikan negara 78 triliun dilakukan setelah berhasil ditangkap pada 15 Agustus kemarin. Pemeriksaan Surya dilakukan di Gedung Bundar Jampitsus, Kejaksaan Agung pada pukul 10 pagi tadi. Pemeriksaan berfokus untuk memburu aset-aset milik Surya Darmadi, bahkan pemburuan aset dilakukan hingga ke luar negeri. Sebelumnya, Surya ditetapkan sebagai tersangka korupsi bersama mantan Bupati Indragiri Hulu, M. Tamsir Rahman. Keduanya terlibat korupsi lahan PT Duta Palma hingga membuat negara merugi sebesar 78 triliun rupiah. Ini merupakan kasus pidana yang merugikan negara paling besar sepanjang sejarah. Surya menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung, meski juga menjadi buronan KPK. Ia tiba di Indonesia dari Taiwan menggunakan pesawat China Airlines C176. Informasi berikutnya. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyinggung bangsa mental kuli dalam pidato di Hari Peringatan Konstitusi. Ia menyebut tidak boleh hanya menjadi negara penghasil sumber bahan baku murah oleh negara kapitalis. Bamsud menyinggung kembali pesan Presiden Soekarno yang meminta masyarakat dan segenap pimpinan Indonesia tak menjadikan Indonesia sebagai bangsa kuli dan kuli dari bangsa lain. Selain itu, Bamsud juga menyebut pesan Presiden Joko Widodo yang meminta jangan bersikap e-lender ketika berhadapan dengan bangsa lain. Indonesia juga tidak boleh dijadikan sebagai negara penghasil bahan baku murah oleh negara maju. Produk-produk dalam negeri pun bisa dijual dengan pangsa pasar luar negeri. Perkembangan ekonomi merdeka di Indonesia didorong agar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Semangat gotong royong pun harus dibangun untuk sejahtera bersama. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut dunia sedang menghadapi krisis dan pasti ada pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa krisis ini. Prinsip nilai dan tujuan bernegara yang terkandung dalam konstitusi pun harus digunakan sebagai acuan untuk pemulihan pandemi COVID-19, sehingga upaya bangkit dari krisis dapat segera dilakukan. Dari Jawa Barat, penembak kucing di Sesko TNI Kota Bandung mulai terungkap. Seorang anggota TNI Sesko berpangkat Brigjen dengan inisial NA telah mengakui bahwa dirinya yang menjadi dalang penembakan. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kapuspen TNI, Maijen Brantara Santosa. Kasus ini pun mendapat perhatian dari Panglima TNI, Andika Perkasa, sehingga jajarannya segera melakukan penyelidikan dan pengungkapan. Brigjen TNI NA sendiri sudah melakukan perbuatannya dengan alasan untuk menjaga kebersihan di lingkungan Sesko TNI. Hal ini juga termasuk melindungi kebersihan tempat makan siswa dari kucing liar. Perbuatannya ini bukan karena kebenciannya terhadap kucing. Walaupun begitu, NA akan tetap menjalani proses hukum. Video kucing mati viral di media sosial. Kucing-kucing ini diduga ditembak di Sesko TNI Bandung. Video ini pun awalnya diunggah oleh akun Instagram @rumahsinggahklow. Dalam video itu terlihat dua kucing tergeletak dengan beberapa luka di bagian leher. Ada juga kucing yang masih bisa diselamatkan dengan bekas luka dari tembak yang masih terlihat. Selanjutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
pada Kamis tadi mengunjungi Pasar Tomang Barat. Dalam kunjungan Zulkifli Hasan melihat perkembangan digitalisasi pada proses penjualan yang menggunakan GrabMart Pasar. Saat berkunjung ke Pasar Tomang Barat, Zulkifli terpantau membeli sejumlah bahan pokok seperti bawang merah, cabai merah, tomat, hingga daging. Bahkan ia sempat mentraktir pengunjung pasar yang tengah berbelanja. Bahan-bahan pokok yang ternyata dibeli Menteri Perdagangan tersebut justru diberikan kepada ibu-ibu yang sedang berbelanja di sana. Adapun agenda utama Zulhas mengunjungi Pasar Tomang Barat untuk memantau perkembangan digitalisasi yang dilakukan pedagang melalui kerjasama dengan program GrabMart Pasar. Beberapa pedagang yang ada di pasar mengaku merasa terbantu dengan adanya GrabMart Pasar yang membuat peningkatan omset. Zulkifli Hasan menargetkan 1.000 pasar di Indonesia dapat segera terdigitalisasi, sehingga mampu menguntungkan antara penjual dan pembeli. Dalam rangka momen kemerdekaan Indonesia ke-77, pemerintah dan Bank Indonesia meluncurkan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 pada hari ini. Penukaran uang baru ini dapat diakses melalui aplikasi pintar. 7 pecahan uang kertas emisi terbaru terdiri dari 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, hingga 1.000. Bagi masyarakat yang ingin menukarkan uang kertas emisi terbaru, dapat melalui perbankan atau kas keliling BI. Sedangkan penukaran melalui kas keliling dapat melalui aplikasi pintar yang dapat diakses sejak hari ini dengan jadwal penukaran uang pada esok hari. Uang rupiah kertas tahun emisi 2022 ini tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan, dan di belakang terdapat gambar bertemakan kebudayaan Indonesia. Melalui 3 aspek inovasi baru, pemerintah dan Bank BI mengeluarkan desain warna yang lebih tajam, unsur pengaman yang andal, dan ketahanan bahan uang yang lebih baik. Untuk pengedaran uang baru ini tidak berdampak pada pencabutan atau penarikan pada uang lama. Seluruh uang rupiah kertas maupun logam sebelumnya tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Sobat milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Presiden Joko Widodo sambut kedatangan Timnas Indonesia U16 di Istana Negara. IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22 sebuah event inspiratif di Jakarta dengan ramai tema diserbu Shaping para kaum Indonesia's muda. Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini Acara akan tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. Siang 2020 resmi dibuka. Di atas 500 boleh angkat tangan.
terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Terima kasih masih bersama saya di Top News. Presiden Joko Widodo saat ini membuka Rakornas pengendalian inflasi 2022 pada hari ini di Istana. Presiden meminta semua pihak, baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat, untuk bekerja sama mengendalikan inflasi. Pasalnya, persoalan inflasi yang tinggi saat ini telah menjadi momok bagi semua negara di dunia. Saat ini di Indonesia di angka 4,94 dan diharapkan Presiden agar bisa di bawah angka 3. Berikut kita simak penjelasan Presiden Joko Widodo. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa situasi yang kita hadapi ini adalah situasi yang tidak mudah. Dunia menghadapi situasi yang sangat sulit. Semua negara menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Dimulai dari pandemi COVID yang belum pulih dan beberapa negara saat ini masih berada pada angka yang tinggi. Kemudian muncul perang, muncul krisis pangan, muncul krisis energi, muncul krisis keuangan. Inilah yang saya bilang tadi, keadaan yang sangat sulit. Oleh sebab itu kita tidak boleh bekerja standar. Enggak bisa lagi, karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas, karena memang keadaannya tidak normal. Tidak bisa kita memakai standar-standar baku, standar-standar pakem, enggak bisa. Para menteri, gubernur, bupati, wali kota juga sama. Enggak bisa lagi kita bekerja rutinitas, enggak. Enggak bisa kita bekerja yang melihat makronya saja, enggak bisa. Enggak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detail juga dilihat lewat angka-angka dan data-data. Karena memang keadaannya tidak normal. Saya ingin bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID di daerah dan tim pengendalian inflasi di pusat. Tanyakan, di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi. Bisa saja beras, bisa. Bisa saja tadi bawang merah, bisa. Bisa saja cabai. Dan dicek. Tim pengendali inflasi pusat cek. Daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah? Disambungkan. Ini harus disambungkan karena negara ini negara besar sekali. 514 kabupaten kota, 37 provinsi dengan DOP yang baru. Ini negara besar. Saya pernah ke Merauke. Kepala daerah menyampaikan pada saya, Pak, beras kita melimpah di sini. Tapi enggak ada yang beli. Harganya juga murah, 6.000, Pak. Saya cek ke bawah,
benar harga 6.000. Ada daerah lain yang kekurangan beras. Nah, kenapa enggak ngambil dari Merauke yang harganya masih murah? Problemnya transportasi mahal. Saya sampaikan kemarin di dalam rapat kepada Menteri Dalam Negeri, transportasi itu mestinya anggaran tak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi barang-barang yang ada. Gunakan, dan saya sudah perintahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan surat keputusan, surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah. Gunakan untuk itu, tadi menutup biaya transport, biaya distribusi. Ini kerja lapangan yang harus TPIP, TPID semuanya ngerti barang-barang mana yang menjadi masalah. Karena momok semua negara sekarang ini inflasi. Momok semua negara sekarang ini inflasi. Coba lihat sekarang inflasi kita tadi disampaikan oleh Pak Gubernur BI, Pak Menko Ekonomi, di angka 4,94. Lihat negara-negara lain, coba, tinggi-tinggi banget sudah. Di atas 5, ada yang sudah di angka 79%, Uni Eropa sudah 8,9%, Amerika sudah 9,1, kemarin turun 8,5%. Bukan sesuatu yang mudah dan ini menjadi momok semua negara. Tapi saya meyakini kalau kerjasama yang tadi saya sampaikan, provinsi, kabupaten, kota, gubernur, bupati, wali kota, TPID, TPIP, semuanya bekerja, rampung, selesai. Untuk mengembalikan lagi ke angka di bawah 3, selesai. Wong kita barangnya juga ada kok. Lapangan yang saya dengar juga keluhan, Pak, harga tiket pesawat Pak tinggi. Udah langsung saya reaksi, Pak Menteri Perhubungan, saya perintah segera ini diselesaikan. Garuda, Menteri BUMN juga saya sampaikan, segera tambah pesawatnya, agar harga bisa kembali pada keadaan normal. Meskipun itu tidak mudah karena harga aftur internasional juga tinggi. Sekali lagi, ini dunia berada pada keadaan yang tidak normal. Sehingga harus bekerja makro, mikro, dan detail. Angka-angkanya harus tahu. Provinsi harus tahu posisi inflasi saya di angka berapa. Nanti saya ke daerah, saya tanya, jangan gelagapan, nggak ngerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa. Mana yang tinggi, mana yang pada posisi normal, mana yang pada posisi rendah, lihat. Ini 5 provinsi yang inflasinya di atas 5. Jambi, Provinsi Jambi, hati-hati, sudah berada di angka 8,55%. Sumatera Barat berada di angka 8,01%. Bangka Belitung 7,77%. Riau di angka 7,04%. Aceh di angka 6,97%. Tolong ini dilihat secara detail yang menyebabkan ini apa. Agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan bisa turun lagi di bawah 5, syukur bisa di bawah 3.
Timnas sepak bola usia 16 yang baru saja menjuarai Piala AFF U16 kemarin diterima Presiden Joko Widodo di Istana Jakarta. Presiden mengucapkan selamat dan meminta pemain menjaga performa untuk jenjang berikutnya. Kapten Timnas U16 Iqbal Guyangge yang didampingi pelatih Bima Sakti mengangkat Piala AFF U16 saat berfoto bersama Presiden. Seluruh pemain skuad Garuda Muda terlihat bahagia saat diterima Presiden di ruang kredensial Istana Jakarta, tepat pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun. Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi mengucapkan selamat atas prestasi Timnas U16 dan berpesan agar para pemain menjaga performa terbaik agar bisa naik di jenjang usia berikutnya. Presiden juga berjanji akan mencarikan tempat training camp terbaik untuk persiapan pemain di Piala Asia U17 tahun depan. Menurut pelatih Bima Sakti, Piala AFF U16 ini jadi kado istimewa buat bangsa Indonesia yang tengah memperingati hari kemerdekaan ke-77 tahun. Sobat milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi aksi pembentangan bendera merah putih sepanjang 5.005 meter di anjungan Pantai Losari. Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita nggak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini ada apps, IDN apps, gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab, udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini, lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Kembali lagi di Top News, insiden bendera merah putih gagal berkibar di atas tiang pada saat upacara HUT RI ke-77. Kejadian yang disaksikan oleh Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming ini terjadi di Stadion Sriwedari Solo pada Rabu kemarin. Gibran Rakabuming yang menjadi inspektur upacara pun melihat langsung insiden bendera merah putih yang gagal berkibar di atas tiang ini. Insiden tersebut terjadi saat Paskibraka akan membentangkan bendera merah putih. Namun sayang, tali pengait bendera tiba-tiba terputus. Sontak, kejadian ini membuat peserta upacara yang hadir dan para tamu undangan kaget dan berteriak. Untuk menyiasatinya, bendera merah putih tetap dibentangkan oleh tim Paskibraka dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera pun dibentangkan di bawah selama lagu Indonesia Raya berkumandang. Setelah itu, bendera merah putih pun dilipat kembali dan dibawa oleh Paskibraka. Usai upacara bendera selesai, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming memanggil seluruh Paskibraka untuk keluar kembali ke area pinggir lapangan. Sambil menunduk dan menangis, Gibran terus memberikan semangat kepada seluruh tim Paskibraka yang telah bertugas. Menurutnya, insiden ini merupakan kesalahan teknis semata lantaran pengait bendera yang rusak. Dispora Kota Surakarta telah menyelidiki kerusakan pada tali pengait bendera tersebut, di mana sebelumnya telah dilakukan pembaharuan. Paskibraka sendiri telah dipersiapkan untuk kondisi yang tak terduga, sehingga saat insiden ini terjadi dapat diantisipasi oleh tim Paskibraka dengan membentangkan bendera saja. Usai kejadian tersebut, bendera merah putih kembali dipasang kembali untuk dipersiapkan prosesi penurunan bendera pada sore hari. Masih terkait dengan informasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, pemerintah Kota Makassar menunjukkan cara unik dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 5.005 meter di anjungan Pantai Losari.
Bendera merah putih nampak menyelimuti Pantai Losari usai upacara peringatan proklamasi yang dibentangkan oleh 1.000 personil gabungan Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, dan BPPD Makassar. Pembentangan bendera merah putih di pelataran Bugis Makassar Anjungan Pantai Losari diiringi dengan nyanyian lagu-lagu kebangsaan. Bendera yang dibentangkan dengan total sepanjang 5.005 meter tersebut terdiri dari 77 lembar dengan masing-masing panjang 65 meter. Dalam proses pembentangan bendera merah putih, di salah satu ikon kota Makassar ini diiringi oleh 350 orang paduan suara yang masih duduk di bangku SMP. Hal ini pun menjadikan pemandangan di Anjungan Pantai Losari nampak indah dengan balutan bendera merah putih. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times tiap Senin hingga Jumat pukul 18.30. Dan jangan lupa download IDN Apps. Saya Gilang Pandutanaya bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.